الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita. Sampai di hari Jumat yang diberkahi ini kita diberi taufik dan hidayah, kemudahan untuk senantiasa berada dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir masa. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan menerangkan dari sebagian keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di depan kita ada hari-hari yang sangat agung yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan agungnya hari tersebut. Itulah bulan Dzulhijjah, terkhusus pada 10 harinya. Yang pertama, yang terdapat padanya berbagai macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam dari anugerah Allah yang dilimpahkan kepada umat ini. Hadis yang kita akan baca pada khutbah yang ringkas ini adalah hadis dari riwayat Al-Bazzar, Abu Ya'la dan selainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya al-ashr, sebaik-baik hari dunia adalah hari yang 10, yaitu hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala memilih dari makhluk-makhluknya berbagai macam keutamaan-keutamaan. Sebagian makhluk dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Ya, di kalangan para malaikat ada yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai malaikat yang terbaik, yang termulia, seperti malaikat Jibril. Kemudian di kalangan para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi dan rasul yang paling mulia. Disusul kemudian para ulul azmi, ya, dari kalangan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian dari kalangan manusia yang mengikuti para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala pilih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka merupakan dari manusia-manusia yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dari waktu dan tempat, Allah Subhanahu wa taala memilih dari waktu yang paling mulia, dari waktu-waktu yang berjalan dalam kehidupan kita, misalnya seperti bulan Ramadan yang merupakan bulan yang termulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Disusul dengan bulan-bulan haram yang merupakan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sungguh bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Tatkala Allah mencipta langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nabi terangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim,
4 bulan tersebut adalah Thalathun mutawalliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Makin dari makhluk-makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hari Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari Jumat yang merupakan penghulu para hari, hari yang paling mulia dalam sepekan, yang terdapat berbagai macam keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah pilih dari makhluk-makhluknya pilihan-pilihan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat di antara mereka di atas yang lainnya. Dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu lah yang mencipta apa yang Dia kehendaki dan Dialah yang memilih dari pilihan-pilihannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditanya pada apa yang Dia lakukan, namun kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada apa yang kita perbuat di muka bumi ini. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidaklah ditanya pada apa yang dia perbuat, sedangkan manusialah yang ditanya, mereka lah yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat pada hari-hari kehidupan di muka bumi ini. Ya, kemudian dari hadis yang telah kita bacakan tadi telah diterangkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dia merupakan hari-hari yang termulia, hari-hari yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya al-ashr, sebaik-baik dari hari-hari dunia adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mungkin ada yang bertanya, mana yang lebih utama dengan bulan Ramadan dari 10 terakhirnya? Dijawab oleh para ulama, di antaranya diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dari sisi malam, maka malam 10 terakhir Ramadan itu merupakan malam-malam yang paling mulia karena terdapat padanya malam Al-Qadar. Dari sisi harinya, yang paling mulianya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang sisi-sisi keutamaan 10 hari pertama dari hari-hari di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Al-Fajr ayat pertama sampai ayat yang kedua. Allah taala berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Kata para ulama, malam-malam yang 10 menurut pendapat kebanyakan para ulama itulah malam-malam yang 10 dari hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan agungnya dan kemuliaan dari hari-hari tersebut. Kemudian dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dia merupakan satu di antara dari bulan-bulan haji, di mana diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Baqarah oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Diterangkan oleh para ulama, bulan-bulan haji itu ada 3, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Terkhusus pada 10 hari pertama Dzulhijjah terdapat padanya dari pelaksanaan dari pokok-pokok ibadah haji. Kemudian dari sebab yang lain lagi, kenapa dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang termulia dari kehidupan dunia ini, karena terdapat padanya di masa dahulu kala, ya, 10 hari pertama ini juga merupakan waktu yang termulia di masa Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Musa alaihissalam setelah berlalunya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu diterangkan dalam sebagian ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqati rabbih 40 lailah. Kata Allah, dan kami telah janjikan kepada Musa alaihissalam 30 hari,
dan kami sempurnakan 10 harinya, maka sempurnalah waktu yang diberikan oleh Rabbnya menjadi 40 hari. 30 hari itu adalah bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari yang diterangkan tadi itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini diterangkan di surah Al-A'raf dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga di antara dari keutamaan yang ada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hamba-hambanya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan di surah Al-Hajj oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Diterangkan oleh jumhur kebanyakan para ulama, hari-hari yang dimaklumi di sini adalah hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca Allahu Akbar, kemudian dia membanyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, dan dia banyak membaca tahlil, yaitu dia baca kalimat la ilaha illallah, dan boleh juga dia tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dari amalan para sahabat dinukil dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, mereka ketika berjalan di pasar-pasar di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mereka mengangkat suara mereka dengan bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti oleh kebanyakan manusia di pasar ketika itu. Dan Umar, beliau ketika di hari Arafah mengangkat suaranya bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada hamba-hambanya dari nikmat yang mulia ini. Mungkin dari sebab-sebab yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini terdapat berbagai macam amalan-amalan khusus, ya, sedangkan atau selain dari amalan-amalan yang umum yang dianjurkan dalam agama kita. Di antaranya adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah yang diterangkan dalam riwayat Ahmad, ya, dan selainnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Ini merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan dalam agama kita. Kemudian tadi sudah diterangkan dia perbanyak membaca takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ibadah yang lainnya bagi yang berkorban, dia persiapkan dari ibadah korbannya di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Dan ada amalan yang dilarang ketika telah masuk 1 Dzulhijjah. Nabi terangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min basharihi syai'a." Jika telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan di antara kalian ada yang ingin menyembelih, maka janganlah dia sentuh, dia memotong, dia mencukur dari rambutnya sedikit pun. Apakah rambut kepalanya atau rambut-rambut yang lainnya telah diharamkan dalam masalah itu. Ini bagi siapa yang ingin berkorban pada hari ke-10 atau hari ke-11 dari hari-hari tasyrik 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian selain daripada itu, dalam 10 hari pertama Dzulhijjah ini telah diterangkan berbagai macam keutamaan yang lain, di mana amalan-amalan saleh secara umum itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidaklah ada dari hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang 10 ini.
maka perbanyaklah dari ibadah-ibadah, baik itu ibadah-ibadah yang wajib yang telah kita maklumi dari ibadah yang berjalan dalam setiap harinya, dan ibadah-ibadah yang sunnah yang telah kita maklumi dalam masalah ini, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia dilakukan, diamalkan di hari-hari yang termulia dari kehidupan dunia yang telah kita terangkan hadis tadi itu. Afdalu ayyamid dunya al-ashr, sebaik-baik dari kehidupan dunia atau hari-hari dari kehidupan dunia yaitu hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita. Kemudian dari amalan yang saleh juga yang lain yang khusus diamalkan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, selain dia berpuasa, ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Bagi siapa yang tidak berhaji, maka disunahkan dia untuk berpuasa di hari Arafah yang Nabi terangkan pahalanya yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang setelahnya. Kemudian di hari An-Nahr ada salat Idul Adha, ada ibadah korban. Maka ini dari pokok-pokok amalan yang digabungkan dalam 10 hari pertama Dzulhijjah ini tidak didapatkan pada hari-hari yang lainnya atau bulan-bulan yang lainnya dari bulan yang ada dalam setahun, dari zikir kepada Allah, dari puasa, dari salat, dari ibadah haji, dan hal-hal yang lain yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Dengan sebab itulah kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah ini dia merupakan hari-hari yang mulia, yang dianjurkan sekali bagi seorang muslim dan muslimah untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menghiasinya dengan berbagai macam amalan-amalan yang saleh. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan dari orang-orang yang dimudahkan untuk beribadah di hari-hari yang mulia ini dan mendapatkan berbagai macam ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari pelajaran hadis yang telah kita bacakan. Dikatakan afdalu ayyamid dunya al-ashr, sebaik-baik dari hari-hari di kehidupan dunia ini adalah hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Telah diterangkan dari faedah pokok penjelasan dari keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan juga diterangkan padanya di antara hari-hari ada yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dari yang lainnya. Itulah 10 hari pertama yang merupakan sebaik-baik hari dalam setahun secara mutlak. Dan juga dari hadis yang telah kita bacakan diterangkan kepada kita akan kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam berbagai macam keadaan tentang hakikat kehidupan dunia, di mana kita hanyalah sementara dan dunia itu akan pergi meninggalkan kita dan kita juga akan pergi meninggalkannya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa menghiasinya di waktu-waktu yang diberkahi ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita luput dari mengingat Allah dan memperbanyak dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari amalan yang diingatkan juga di hari-hari 10 Dzulhijjah ini
hendaknya seorang dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari segala macam dosa dan maksiat, agar seorang dia memasukinya dengan hati yang ringan dan lapang, sehingga dia mudah dalam melakukan dari berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari niat yang baik lagi yang hendaknya dia niatkan dalam hati, seorang dia bergembira dengan datangnya bulan Dzulhijjah ini. Terdapat padanya berbagai macam hari-hari yang sudah diterangkan tadi keutamaannya, dan dia semampu mungkin untuk menjauhi dari berbagai macam dosa dan maksiat yang dia perbuat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam beribadah kepadanya dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.